Oleh karena itu, saya mewakili pribadi dan pemerintah Provinsi Maluku Utara memohon maaf atas pemotongan ini, memohon pengertiannya dan menginfokan penjelasan bahwa memang fiskal kita dalam kondisi yang sulit untuk tidak dilakukan pemotongan karena anggarannya, cash flow-nya tidak ada. Mulai bulan Juli 2026, staf dan P3K akan dipotong 10%. Dan kemudian diam dan dengarkan saja. Dan kemudian untuk ASN, untuk PNS eselon 1, 2, 3, 4 di bulan Januari sudah dipotong 20% dan akan lanjut sampai dengan Desember. Kenapa harus dipotong? Jadi untuk kita pahami, ASN untuk mengerti semua bahwa harus mengerti. Karena tugas kita ada, pemerintah dan ASN ini fungsinya adalah mengelola APBD dengan benar. Jadi penting untuk para ASN mengerti berapa banyak APBD yang dimiliki oleh pemerintahan Provinsi Maluku Utara. Di tahun 2025, total APBD induk yang dimiliki oleh Provinsi Maluku Utara adalah 3,2 triliun. Kemudian apresiasi kepada Bapenda yang berhasil meningkatkan PAD dari 800 miliar ke 1,1 triliun sekian. Ada kenaikan yang sangat signifikan. Kita ada kelebihan saldo atau silva sebanyak 346 miliar. Tetapi kemudian di tahun 2026, pada saat kita pembahasan anggaran di bulan November, pada saat itu kita sudah selesai pembahasan anggaran, dan pada saat itu di bulan November 2025 ada info dari pusat, ada pemotongan TKD, angka tepatnya adalah 709 miliar. Pemerintah melalui Kementerian Hukum terus menunjukkan komitmennya dalam menjamin hak setiap individu atas kepastian status kewarganegaraan. Sebanyak 7 warga keturunan Filipina di Bitung, Sulawesi Utara resmi menjadi WNI. Tali seru pecah di depan sebuah rumah sederhana di kota Bitung. Cherry Mai Nunes Ansoy tak mampu menahan air mata saat secarik dokumen resmi diserahkan langsung ke tangannya. Setelah bertahun-tahun hidup tanpa kepastian, hari itu akhirnya ia diakui sebagai warga negara Indonesia. Bagi Cherry ini bukan sekedar kertas, melainkan merupakan hak, identitas, dan juga masa depan. Pemerintah melalui Kementerian Hukum terus menunjukkan komitmennya dalam menjamin hak setiap individu atas kepastian status kewarganegaraan. Pada 24 Juli 2026, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum secara resmi menyerahkan surat keputusan penegasan status WNI kepada 7 warga negara keturunan Filipina yang telah lama bermukim di Kota Bitung, Sulawesi Utara. Direktur Jenderal AHU Widodo menegaskan bahwa penegasan status kewarganegaraan ini merupakan bentuk nyata komitmen pemerintah dalam menangani persoalan kewarganegaraan lintas negara di wilayah perbatasan. Seluruh proses penegasan status kewarganegaraan ini dilaksanakan secara cermat, selektif, dan melalui verifikasi ketat antar instansi, serta diberikan tanpa dipungut biaya. Tim Liputan Sindo News melaporkan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menilai kondisi pasar secara umum masih relatif terjaga pasca keputusan mundurnya Peri Warjio dari posisi Gubernur Bank Indonesia. Terkait mundurnya Peri Warjio, Erlangga menyebut hal terpenting yang harus dilakukan adalah komitmen kelembagaan BI untuk terus menjalankan perannya dalam mengawal stabilitas nilai tukar rupiah dan kebijakan moneter. Terkait calon figur yang akan mengisi posisi pimpinan Bank Sentral mendatang, Erlangga mengatakan keputusan tersebut sepenuhnya berada di tangan Presiden Prabowo Subianto. Sudah disampaikan oleh Ibu Destri
Ibu Destri bertindak sebagai pejabat Gubernur BI. Tapi dampaknya gimana nanti Pak ke investasi dan lain-lain? Ke market. Direktur Eksekutif KOR Indonesia Muhammad Faisal angkat bicara terkait dengan pengunduran diri Peri Warjio sebagai Gubernur Bank Indonesia. Faisal menilai hal tersebut sebagai momentum memperbaiki kinerja koordinasi kebijakan makroekonomi. Faisal menjelaskan pengunduran diri Gubernur BI Peri Warjio harus diikuti dengan upaya dalam mengantisipasi keresahan pasar. Meski saat ini pejabat sementara Gubernur BI telah diisi Deputi Gubernur Senior BI Destri Damayanti, namun pemerintah perlu mempersiapkan calon Gubernur BI definitif yang memiliki rekam jejak dan bebas dari konflik kepentingan. Tidak bertambah artinya ada yang menggantikan. Nah, ini yang kita tidak tahu ya. Harapannya adalah ya punya kualitas kriteria seperti tadi ya, dari sisi kapasitas, pengalaman dan juga track record ya, dari sisi integritas ya. Yang perlu dihindari adalah jangan sampai kemudian yang menggantikan nanti ya, kalau nanti setelah ini ada perubahan lagi, dinamika baru lagi ya, sebagai pengganti daripada Gubernur BI adalah jangan menghindari untuk tidak memilih orang-orang yang punya kedekatan dari pemerintah. Kenapa itu penting? Ya karena itu yang disorot oleh pelaku pasar dan juga masyarakat untuk memastikan independensi BI gitu ya. Pejabat sementara Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti memastikan arah kebijakan Bank Sentral tidak berubah meski terjadi pergantian kepemimpinan, sehingga meminta pelaku pasar tidak bereaksi berlebihan terhadap transisi tersebut. Destri menegaskan bahwa stabilitas nilai tukar rupiah tetap menjadi prioritas utama Bank Indonesia. Oleh karena itu, BI akan terus hadir di pasar melalui berbagai instrumen, termasuk intervensi di pasar spot domestic non-deliverable forward atau DNDF dan non-deliverable forward atau NDF. Selain menjaga stabilitas pasar keuangan, BI juga akan melanjutkan upaya mendorong masuknya arus modal asing ke Indonesia. Untuk market kita berharap tidak perlu panik. Kenapa? Karena kami dari Bank Indonesia tetap akan menjalankan kebijakan kami seperti juga yang sudah kami lakukan sebelumnya. Jadi stance kebijakan kami tidak berubah, bahwa stabilitas nilai tukar akan tetap menjadi kunci dari kebijakan kami saat ini, sehingga kami juga akan terus berada di pasar, baik dengan melalui intervensi di spot, di NDF ataupun NDF, dan juga tentunya di satu sisi juga kebijakan kami yang bersifat untuk pro growth akan kami teruskan melalui kebijakan makro prudensial kami. Serangan drone Houthi hantam fasilitas minyak Abgaik Saudi Aramco. Jangan kemana-mana pemirsa, Sido Sore segera kembali.